semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Tidak lupa pula kami ingatkan untuk follow akun kami, baik di Instagram dengan menulis pada pencarian Matematika Warnaku tanpa spasi, atau di akun YouTube kami dengan nama Matematika Warnaku. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Dan terakhir, jangan lupa untuk komentar karena saran dan masukan dari teman-teman sangat bermanfaat untuk perkembangan akun YouTube dan Instagram kami. Kali ini kita akan belajar tentang determinan matriks persegi ordo 2. Matriks persegi di sini seperti yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, namanya saja persegi. Kalau persegi artinya dia memiliki baris dan kolom yang sama ya, jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, karena di sini tulisannya ordo 2, artinya dia memiliki baris 2, kolom 2. Langsung saja ke contoh, misalkan di sini saya memiliki sebuah matriks A, di mana matriks A di sini memiliki 4 elemen, yaitu elemen A, B, C, dan D. Nah, kemudian kalian diminta untuk menentukan determinan matriks A tersebut. Nah, untuk determinan sendiri, bisa ditulis dengan det A atau juga dengan simbol seperti ini ya. Jadi ini tanda garis tegak ya, garis tegak atau biasa kalian bilang itu adalah garis mutlak ya. Kemudian di tengahnya itu merupakan matriks tersebut ya. Nah, untuk mencari determinannya itu adalah elemen A dikalikan dengan elemen D, kemudian kamu kurangkan dengan elemen B dikalikan dengan elemen C. Oke, langsung saja kita ke latihan soal. Di sini kalian diminta untuk menentukan determinan dari matriks A, B, dan C ya. Ini masing-masing kita memiliki 3 matriks ya. Oke, untuk matriks yang pertama, itu penulisannya begini ya. Karena yang ditanyakan adalah determinan matriks, maka penulisannya seperti ini. Kita akan mencari determinan dari matriks A ya. Rumusnya itu adalah AD di min BC ya. Oke, AD min BC. Ini sebagai A, ini sebagai B, yang ini sebagai C, yang ini sebagai D. Maka AD min BC bisa kita tulis A-nya adalah 1, D-nya itu adalah 4 ya. Dikurangkan dengan BC, B-nya itu adalah 2, kemudian C-nya itu adalah 3. Sehingga determinan dari A itu adalah 4 dikurangkan 6. Hasilnya itu adalah negatif 2. Lanjut, untuk determinan B, kalian bisa lihat ya, langsung saja ini sebagai matriks A, yang ini sebagai matriks B, ini C, ini D ya. Rumusnya adalah AD min BC. Maka kita bisa tuliskan 2 dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan AD min BC ya. 0 dikalikan dengan negatif 3. Maka di sini hasilnya itu adalah 2 kita kurangkan dengan 0 dikali negatif 3 itu hasilnya adalah 0. Berarti hasilnya itu adalah 2. Lanjut, untuk matriks C, langsung saja. Di sini adalah matriks A, di sini adalah matriks B, yang ini matriks C, dan yang ini adalah matriks D ya. Maka negatif 4 dikalikan dengan D-nya itu 2, dikurangkan dengan matriks B itu negatif 7, kita kalikan dengan D-nya ya, BC berarti 3 ya. Berarti negatif 4 kali 2 itu adalah negatif 8. Kita kurangkan dengan negatif 7 kali 3 itu adalah negatif 21. Maka hasilnya itu adalah negatif 8 ditambah dengan 21 ya. Hasilnya itu adalah 13 ya. Ini untuk hasil dari determinan C. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian terkait dengan matriks ordo 2x2 untuk determinannya, silakan kalian kerjakan di sini. Misalkan saja diketahui sebuah matriks E, ordo 2x2, di sini 2, K, kemudian min 7, dan di sini adalah K. Tentukan determinan dari matriks E. Nah, di sini, K di sini itu merupakan nomor absen kalian, ya. Jadi K di sini adalah nomor absen kalian. Jadi kalau misalkan absen kalian 15, ya berarti K di sini kalian ganti dengan angka 15 ya. Kemudian kalian hitung
determinannya berapa. Nah, di sini saya kasih contoh, misal nomor absen kalian adalah 15, maka matriks E-nya itu berubah menjadi 2, min 7, 15, 15. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalian cari determinannya itu berapa. Kita akan lanjut pada determinan matriks persegi ordo 3. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, karena ordonya 3 berarti dia terdiri dari barisnya 3, kolomnya 3. Nah, seperti yang saya tampilkan seperti ini ya, dia mempunyai 6 elemen matriks. Untuk mencari determinan matriks A, maka rumusnya ya, itu yang pertama adalah kita harus menulis ulang dulu ya, ke 6 elemen tersebut ya. Kemudian ini tandanya ini tanda pagar ya, pagar lurus. Kemudian setelah itu silahkan kalian menyalin ulang 2 kolom matriks ya. 2 kolom matriks di awal ini silahkan kalian tulis ulang. Ya, hanya 2 kolom saja ya. Setelah kalian tulis ulang, kemudian ini prinsipnya itu adalah ya di sini ya determinan A. Diagonal utama ya. Diagonal utama, ini namanya diagonal utama, nanti kita kurangkan dengan diagonal samping ya. Oke, untuk diagonal utama yang pertama, kalian bisa lihat di sini A, E, I. Oke, kamu harus lihat bahwa ini artinya A dikali E dikali I ya. Jadi untuk yang pertama, itu adalah di sini plus ya, untuk diagonal utamanya, berarti A, E, I itu dikalikan, saya letakkan di sini. Di sini plus artinya nilainya positif. Kemudian, diagonal selanjutnya ya B, F, G. Berarti kita kalikan juga ya. Nah, penghubungnya adalah positif. Maka di sini itu adalah plus B, F, G. Selanjutnya ini adalah diagonal ketiga ya, C, D, H. Oke, berarti tinggal kita jumlahkan ya. Itu adalah diagonal C, D, H. Kemudian kita kurangkan dengan diagonal samping dari matriks. Nah, ini yang saya kotai warna biru ya. C, E, G. Oh, berarti kita kurangkan dengan ini ya, kurang dengan C, E, G ya, elemen C, E, G. Selanjutnya, diagonal sampingnya adalah A, F, H. Berarti kita kurangkan dengan A, F, H. Dan yang terakhir itu adalah diagonal B, D, I. Oke, kita kurangkan dengan B, D, I. Nah, untuk mempermudah dalam menghitung, ini bisa saya ringkas menjadi seperti ini ya. Nah, ini kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita kurangkan dengan elemen ini ya, kita kurangkan dengan, nah, ini artinya sama saja ya. Ini kalikan ini negatif, ini kalikan ini negatif ya. Jadi tidak merubah nilai, cuman kita tampilannya lebih sederhana saja. Intinya yang diagonal utama dijumlahkan semua, kemudian kita kurangkan dengan yang diagonal samping ya. Baik, langsung saja ke contoh soal. Misalkan di sini saya punya determinan matriks berikut ya. Kita diminta untuk menentukan determinan dari matriks A tersebut. Nah, langkah awal tadi kita tulis dulu ya elemen-elemen dari matriks A. Setelah kita tulis elemen-elemen pada matriks A, kemudian kita tulis 2 kolom pertama ya. Jadi 2 kolom pertama ini kita tulis. Nah, setelah itu baru diagonal utamanya tadi yang ini ya. Ini kita kalikan ya. Berarti di sini bisa saya tulis ya. 2 dikali 4 ya. Saya tulis di sini 2 dikali 4, kemudian dikalikan dengan 5 ya. Nah, kemudian itu saya tulis hasilnya 2 kali 4 8, 8 kali 5 itu adalah 40 ya. Kemudian kita tambah dengan diagonal utamanya lagi ya. Yaitu 1 di sini dikalikan dengan negatif 1 dikalikan dengan negatif 4 ya. Maka hasilnya itu adalah 4. Oke, nah di sini jangan lupa tanda kurung dulu ya. Oke, kemudian saya jumlahkan lagi diagonal utamanya yang terakhir ya. Negatif 3 kali 0 kali 2 ya. Berarti saya tulis di sini negatif 3 kali 0 kemudian dikali dengan 2 ya. Kita beri tutup ya. Negatif 3 kali 0 kali 2 itu hasilnya adalah 0. Nah, kemudian kita kurangkan dengan yang diagonal samping ya. Diagonal samping di sini ini yang saya beri kotak warna biru ya, negatif 3 kali 4 kali negatif 4. Jangan lupa tanda kurungnya. Min 3, kemudian kamu kali 4, kamu kalikan dengan negatif 4 lagi. Hasilnya berapa nih? Min negatif 3 kali 4 itu negatif 12, kalikan negatif lagi jadi positif ya.
Jadi positif 48. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2 min 1, 2 ya. Jadi di sini tandanya positif ya. Sini min ya. Min di sini ini sudah diwakilkan oleh ini ya. Tadi sudah saya jelaskan. Berarti 2 dikali negatif 1 dikali dengan 2. Hasilnya itu adalah negatif 4 ya. Kita kurangkan 4. Kemudian yang terakhir diagonal sampingnya 1. Kita kalikan dengan 0, kita kalikan dengan 5. Hasilnya itu adalah 0. Nah, sehingga hasil akhir dari determinan matriks A di sini itu adalah 44 ya. Kita kurangkan dengan 48 kurangi 4. Itu hasilnya adalah 44 juga. Nah, maka di sini kesimpulannya 44 kurangi 0 adalah 0 ya. Jadi determinan dari matriks A itu adalah 0. Baik, untuk mengetahui pemahaman kalian sampai sejauh mana, kali ini saya akan berikan soal ya, yang mana soal ini masih terkait dengan determinan ya. Hanya saja di sini ya, pada soal matriks A di sini akan saya rubah menjadi K ya. Dan di sini ya, nah, di sini itu saya rubah menjadi K juga. Oke. Nah, jadi silahkan kalian kerjakan determinan matriks A dengan elemennya seperti ini ya. Ini saya rubah menjadi K dan ini juga saya rubah menjadi K. Nah, K di sini itu adalah jumlah digit dari absen kalian. Suatu contoh, misalkan saja kalau nomor absen kalian itu adalah 34, maka di sini nilai K-nya itu adalah 3 ditambah dengan 4 ya. Maka K-nya itu adalah 7. Nah, sehingga berarti kalian harus menyelesaikan determinan matriks dari matriks A ya, dengan K-nya itu sudah diganti dengan 7 ya. Nah, seperti ini contohnya. Negatif 4, 2, dan di sini K-nya 7. Nah, kalian cari nih determinan dari matriks A ini berapa. Oke, setelah kalian selesai menyelesaikan determinan matriksnya ini berapa, kemudian dua soal ini ya, soal yang pertama ini, soal yang kedua ini dan soal yang pertama tadi itu adalah yang determinan matriks 2 kali 2 ya, kemudian kalian upload dalam GC. Setelah itu jangan lupa diberi identitas. Nah, saya nanti akan melihat dari jawaban-jawaban kalian, saya akan menilai mana yang paham dan mana yang tidak paham. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini saya cukupkan.